Halo guys, welcome back to my channel Calvin Lewis. Jadi di video kali ini aku bakalan ajarin kalian apa itu segitiga exposure. Oke, jadi segitiga exposure itu terdiri dari shutter speed, aperture, dan ISO atau ISO yang bisa kalian sebut. Biasanya orang-orang nyebutnya ISO. Dan apa itu shutter speed? Shutter speed adalah kecepatan ketika kalian memotret atau kalian sedang membuat video. Semisal ketika kalian menggunakan shutter speed yang rendah, biasanya ada shutter speed yang 1/50. Kalau kalian lihat di kamera kalian ada yang 1/50, 1/65, 1/40, 1/20 sampai seterusnya. Di bawahnya itu adalah shutter speed rendah. Yang dimana kalian ketika kalian memotret, gambar yang kalian potret itu akan semakin ngeblur. Misal ada orang bergerak, gambarnya akan sedikit ngeblur. Bukan belakangnya ngeblur ya guys ya, tetapi objek yang kalian foto itu akan sedikit ngeblur. Kalau semakin rendah, gambarnya akan semakin lebih ngeblur lagi. Itu cocok semisal kalian menggunakan shutter speed rendah, kalian ketika memotret seperti kayak yang ada garis-garisnya ketika kalian motret di jalan yang biasanya orang-orang bilang light trails, yang ketika kalian motret di kota banyak mobil-mobil lewat dan di jalanannya itu ada gambar garis-garisnya, itu biasanya menggunakan shutter speed yang rendah. Tetapi kalau kalian menggunakan shutter speed 1/500, 1/1000, 1/2000, itu biasanya digunakan untuk memotret gambar yang gerakannya begitu cepat. Semisal kalian mau foto sepak bola, orang yang lagi bermain sepak bola, dan itu mereka kan selalu bergerak. Kalau kalian menggunakan shutter speed yang rendah, gambar yang kalian peroleh itu akan semakin ngeblur. Tetapi kalau kalian menggunakan shutter speed yang tinggi, 1/1000, 1/1500 sampai sampai seterusnya, gambar yang kalian peroleh akan, dan di shutter speed tinggi dan rendah ini memiliki kekurangan, yaitu kalau kalian menggunakan shutter speed yang rendah, cahaya yang kalian dapatkan akan semakin banyak tanpa harus naikin ISO kalian supaya gambarnya semakin terang. Kalau misalnya kalian menggunakan shutter speed yang tinggi, misal 1/4000 atau 1/3000 atau 1/2000, itu cahaya yang kalian dapatkan itu akan semakin lebih sedikit, atau kalian bisa bilang gambarnya akan semakin lebih gelap dan gak ada cahaya yang banyak masuk ke dalam kamera. Dan itu yang membuat gambar akan semakin gelap, dan kalian harus naikin ISO supaya gambar kalian terang. Tapi kalau misalnya kalian memotret di shutter speed yang tinggi dan cahaya di luar itu sedang terang, atau lagi siang atau lagi pagi, kalian menggunakan shutter speed yang tinggi, itu nggak apa-apa karena cahaya yang kalian dapatkan itu sudah banyak tanpa harus naikin ISO. Kalau misalnya kalian mau membuat video pun, kalian juga harus mengerti shutter speed yang pas untuk video kalian. Untuk pembahasan video tentang video aku bakalan bikin di video berikutnya ya guys, bukan di sini. Ini khusus untuk segitiga exposure aja. Dan berikutnya ada aperture. Aperture adalah bukaan lensa yang kalian miliki. Misal kalian punya lensa nih, kalian misalnya lihat di lensa itu ada tulisan 3,5, 1,8. Misal lensa yang aku pakai ini adalah lensa Yongnuo 50mm fixed lens f1,8. Di sini aperture-nya adalah f1,8 atau bukaan lensa yang dimiliki aperture paling rendahnya adalah f1,8. Fungsinya apa? f1,8, angka-angka itu, f1,8 itu semakin kecil angka yang kalian miliki di lensa kalian, akan semakin banyak cahaya yang masuk dalam kamera kalian. Dan kalau kalian mau foto yang belakangnya ada bokeh-bokeh atau blur, di backgroundnya ada blur, itu menggunakan f yang rendah atau f1,8, f2, f1,4. Itu kalian menggunakan f yang seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian punyanya lensa kit, yang biasanya lensa kit itu adalah f-nya bukan f berhenti tapi f-nya f jalan ya. Apa itu f jalan? F jalan adalah ketika kalian punya lensa, misalnya kalian punya lensa kit. Di sini aku punya lensa kitnya Sony 1650mm, yang dimana lensanya itu f-nya f jalan, dimana f-nya ada 3,5 dan 5,6, dimana ketika kalian di focal length-nya 16mm, dia f-nya ada di 3,5. Tetapi kalau misalnya
kalian naikin atau kalian zoom ke 50 mm, f-nya akan berubah menjadi 5,6 yang dimana gambar yang kalian peroleh akan semakin gelap karena f-nya akan semakin naik, dan itu adalah f. Kalau misalnya f kalian semakin rendah, cahaya yang kalian dapatkan akan semakin terang. Tetapi kalau kalian menggunakan f yang semakin tinggi, misal f7, f8, f10 sampai seterusnya, biasanya maksimalnya sampai f22, biasanya gambar yang kalian peroleh akan lebih gelap. Jadi gambar yang kalian peroleh itu juga nggak ngeblur di belakangnya akan lebih kelihatan semuanya. Itu cocok untuk foto-foto landscape kayak pegunungan atau pantai yang tanpa blur. Tapi kalau kalian mau yang ada blur kayak foto-foto potret, foto-foto model, itu biasanya pakai f yang f rendah, karena selain dia dapat bokeh dan juga cahaya yang dapatkan juga semakin banyak tanpa harus menaikkan ISO. Kalau misalnya harus naikin ISO cuma nggak sampai 800 ISO-nya, sampai 200 aja. Dan kita lanjut ke berikutnya. Apa itu ISO atau ISO? ISO adalah keterangan dari kamera kalian atau cahaya yang masuk ke dalam kamera kalian. Misalnya kalian punya kamera dan kalian lihat tulisannya ISO. Kalau ISO biasanya paling bawahnya itu ada di 100, tapi kalau sampai tingginya itu tergantung di kamera masing-masing. Setiap kamera memiliki ISO maksimalnya berbeda-beda. Kalau yang aku punya ini Sony A6000, ISO-nya di 12600 dan itu mentoknya sampai di 12600. Dan kenapa kita harus menggunakan ISO? Kalau misalnya kalian menggunakan ISO, gambar yang kalian peroleh juga butuh cahaya kan, dan cahaya itu sangat perlu dalam sebuah foto, karena kalau gambarnya gelap apa yang mau dilihat, ya kan? Dan kalau misalnya ISO yang kalian gunakan 100, cahaya juga akan semakin sedikit yang masuk ke dalam kamera, karena cahayanya akan semakin dikit yang masuk ke kamera. Tetapi gambar yang kalian peroleh juga akan semakin lebih bagus, dan itu fungsinya ISO 100. Kalau kalian menggunakan ISO di atas 100 juga nggak apa-apa, tetapi jangan terlalu tinggi, karena kalau misalnya terlalu tinggi, misal ISO 1600, 2000, gambar yang kalian peroleh itu akan ada bintik-bintik atau biasa dibilang noise. Kalau kalian lihat itu biasanya, kalau kalian lihat di kamera kalian, misalnya kamera HP, kalau misalnya kalian di foto di gelap, biasanya ada bintik-bintik kan. Itu karena kamera kita memaksakan supaya gambar itu kelihatan dan akhirnya keluarlah noise itu. Jadi kalau misalnya kalian mau gambar yang kalian lebih bagus tanpa ada noise, kalian pakai ISO di bawah 400 itu sudah oke. Kalian pakai ISO 100, 200, 300 dan maksimal 400 lah, itu sudah oke. Kalau misalnya mau lebih tinggi lagi, 800 cuma sudah keluar noise tapi noise-nya masih lebih sedikit. Dan kalau misalnya kalian nggak mau ada noise, ya kalian menggunakan lighting yang ada di rumah kalian, atau kalian menggunakan lighting di luar supaya foto kalian lebih bagus. Kalau misalnya pada saat malam hari, kalian gunakan lighting yang ada, misalnya center, flash di HP, kalian gunakan supaya ada cahaya yang masuk ke dalam kamera dan foto kalian akan semakin lebih bagus. Dan itu adalah gunanya ISO. Pokoknya semakin tinggi ISO-nya, gambar kalian akan semakin banyak noise-nya, dan semakin rendah gambar kalian, gambarnya akan semakin gelap, tapi kualitas yang kalian dapatkan akan semakin bagus tanpa ada noise. Kalau kalian semakin tinggi, gambarnya akan semakin terang memang, tapi kalian akan mendapatkan gambar yang begitu jelek karena ada banyak noise-nya. Kalau misalnya kalian mau lakukan di editing untuk turunin noise-nya juga bisa, tapi kalau misalnya noise-nya begitu berlebihan juga akan jelek juga kalau misalnya kalian edit. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini tentang segitiga exposure, supaya kalian bisa mengerti ketika kalian menggunakan kamera profesional, DSLR atau mirrorless, dan kalian bisa mengerti apa itu shutter speed, apa itu aperture, dan apa itu ISO. Karena ketika kalian lihat di kamera kalian pasti ngelihat ada angka-angka atau angka-angka satu per berapa ini apa ISO, dan kalian sekarang sudah mengerti. Dan semoga yang aku jelasin ini dapat bermanfaat buat kalian, supaya kalian bisa mengerti dan bisa jago memotret fotonya. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Dan ya, bye bye.